Nggak pakai banyak bacot, langsung aja kita masuk film actionnya untuk baku hantam. Di awal film kita diperlihatkan kepada suami istri yang sedang terlelap tidur. Dan tak lama setelah itu anak perempuan mereka masuk kamar lalu mengatakan bahwa di luar banyak orang. Saat itu, sang ayah yang sedang tertidur pun segera mencium muka untuk melihat apa yang dikatakan oleh sang anak. Dan pria itu bernama John. Ketika John membuka ruang tamu, tiba-tiba 3 orang pria dengan topeng hitam yang langsung memukul kepala John menggunakan sebuah linggis. Setelah itu, salah satu pria membuka pintu kepalanya lalu bertanya apa yang sebenarnya mereka inginkan. Namun, pria tersebut tak menjawab apapun dan secara membabi buta menembaki istri John tepat di kepalanya. Bahkan, tak hanya itu saja, pria tersebut juga melakukan hal yang sama kepada putri kesayangan John. Please no, baby. 9 bulan kemudian di rumah sakit, kita diperlihatkan John yang baru sadar kembali setelah mengalami koma dan akibat kejadian itu kini John mengalami sedikit lupa ingatan. Bite of food? Tak lama kemudian, seorang agen FBI yang bernama Gorman datang dan hendak menanyakan tentang kematian anak dan juga istri John. Dan diketahui orang yang melakukan pembunuhan itu bernama Lux yang merupakan mantan tentara pasukan khusus Amerika yang menentang pemerintahan dan menjadi ketua dari kelompok teroris. Given that you're the sole eyewitness to the crime, it's imperative that we get... His name is Luke Devereaux. Scene kemudian berpindah kepada seorang pria bernama Magnus, seorang tentara pasukan khusus yang sudah lama dipecat dan kini ia menjadi tukang servis wastafel. Sementara itu, terlihat John yang sekarang sudah pulih dan hendak pulang dari rumah sakit. Namun, saat tiba di rumah, ia kembali teringat tentang kenangan bersama istri dan juga anaknya yang telah dibunuh. Di tempat lain, terlihat Magnus mendatangi tempat pijat dan akan menghabisi wakil ketua kelompok teroris bernama QR. Alasan Magnus membunuh mereka karena sebelumnya ia sudah diprogram oleh pemerintah untuk melawan kelompok tersebut. Dan tanpa basa-basi, Magnus langsung habisi semua anak buah QR secara brutal. Sampai akhirnya Magnus pun bertemu dengan QR. QR yang memang sangat kuat mampu melumpuhkan Magnus. Ia pun lalu memasukkan sesuatu ke pundak Magnus yang membuat Magnus menuruti semua perintahnya. Sampai akhirnya QR memerintahkan Magnus untuk ikut ke kelompoknya bersama dengan Luke. From this moment on, Balik lagi kepada John yang saat itu mendapat telepon masuk dari seorang pria bernama Ishak. Ishak yang mengaku sebagai temannya, namun John yang memang sedang mengalami hilang ingatan tentu ia tidak mengingat sama sekali. Kemudian Ishak meminta John untuk menemuinya karena ia sedang dalam masalah besar hingga akhirnya John pun segera bergegas pergi ke sana. What's this? Sesampainya di sana, John menemukan Ishak sudah tewas mengenaskan. Di sana juga, John menemukan sebuah kartu yang ternyata kartu itu adalah sebuah tiket masuk ke dalam sebuah klub malam. Saat John mendatangi klub itu, ia melihat seorang wanita bernama Sarah yang sepertinya sudah mengenal pribadi John. John yang memang ingin ingatan kembali pulih pun berusaha mendekati Sarah untuk mencari informasi, namun saat itu Sarah menolak dan menghindar dari John. Dan tak lama setelah itu, saat John berada di kamar mandi, ia dihampiri oleh Magnus yang sekarang bergabung dengan kelompok Lux dan langsung menyerang John. Akibat dari kegaduhan tersebut, John harus diusir dari klub malam tersebut. Setelah itu, John mengikuti Sarah ke apartemennya untuk meminta Sarah memberitahu dan memulihkan kembali ingatannya. Namun tiba-tiba saja, si Magnus kembali datang untuk menghabisi John dan melakukan serangan secara membabi buta.
Akibat dari pertarungan yang sangat brutal itu membuat tangan John harus tertebas, namun saat John terpojok, Sarah mencoba membantu John sampai akhirnya John membalas menembak kaki Magnus lalu kabur dari sana. Di tempat lain terlihat QR dan juga Luke yang sedang mencuci otak para mantan tentara pasukan khusus untuk melawan pemerintah. Heed for the moment when our oppressors shall be forced to kneel before. Sementara itu, di sebuah penginapan, John kembali bertanya perihal jati dirinya dan kenapa Sarah bisa mengenal John. Saat itu, Sarah menjawab jika dulu John sering datang ke klub malam tersebut tempat Sarah bekerja, namun pada suatu malam John dipukuli oleh sekelompok orang hingga tak sadarkan diri. Dan kemudian mereka membawa pergi John. You drove a truck. Keesokan harinya, ketika Sarah akan membawa John ke sebuah tempat, tiba-tiba saja Magnus datang kembali dan menabrak mobil John sampai terguling. Saat itu, mereka berdua pun harus berduel secara membabi buta. Meskipun awalnya mereka terlihat sama-sama kuat, namun pada akhirnya John berhasil menghabisi Magnus secara edan. Mereka berdua pun lalu pergi ke tengah hutan, lalu John meminta Sarah untuk mengeluarkan alat yang ditanamkan oleh Magnus di pundaknya. Dan ternyata itu adalah sebuah alat untuk mengontrol seseorang agar mau mengikuti kelompok teroris Lux. Kemudian John meminta Sarah untuk pergi. Sementara John akan pergi menyusuri sungai di daerah sana dan ketahui jika sungai itu adalah jalan untuk menuju markas teroris yang dipimpin oleh Lux. Dengan berpura-pura kalau John kini telah berada dalam kontrol Lux. Sesampainya di sana, John langsung disambut oleh seorang dokter yang akan memeriksa fisiknya. Namun faktanya saat itu si dokter akan menghapus semua ingatan John agar John benar-benar tunduk dan patuh kepada Lux selamanya. Where? Namun ketika hal tersebut akan dilakukan, tiba-tiba saja John mengamuk karena teringat kembali dengan kenangan bersama istri dan juga anaknya. Dan ia pun secara babi buta menghabisi semua anak buah Lux yang ada di sana. Motivated by a memory implant. So. Sampai John pun harus berhadapan langsung dengan sang wakil ketua, yaitu QR. Meskipun pada awalnya John sempat terpojok, namun karena dendam di hatinya yang sangat membara, ia pun terus mencoba melumpuhkan QR hingga pada akhirnya John berhasil membunuh QR dengan sangat membagongkan. Setelah itu, John pun melanjutkan untuk menemui sang ketua, yaitu Lux. Sampai akhirnya pertarungan yang sangat brutal pun harus terjadi. Sebelum Lux tewas, ia sempat menjelaskan bahwa John sebenarnya adalah seorang tentara yang hampir mati saat perang di Afghanistan. Dan pihak pemerintah mengubahnya menjadi robot pembunuh, bahkan pemerintah juga sengaja memasukkan memori ke otak John yang seolah-olah John mengalami kejadian menyedihkan. Yaitu dengan merubah ingatan John yang seakan-akan keluarganya telah dihabisi oleh Lux. Padahal kenyataannya, John sama sekali tak mempunyai keluarga dan tak pernah mengalami hal tersebut. Namun, karena tidak percaya dengan semua perkataannya, John pun akhirnya menghabisi Lux.
Setelah itu, anak buah Lux menghampiri John dan menganggap bahwa John adalah ketua baru dari mereka. Setelah kejadian itu, terlihat agen Gorman yang mendatangi John untuk mengapresiasi karena John telah menghabisi kelompok separatis seorang diri. I can't help but feel proud. John pun kemudian bertanya mengenai dirinya yang diprogram pemerintah untuk menghabisi kelompok separatis. Gorman pun menjelaskan kalau semua hal itu memanglah benar. Selain itu, ingatan John yang seolah-olah keluarga dihabisi oleh Lux adalah sebuah settingan. Dan hal itu sengaja dilakukan agar John dapat memberantas semua separatis tanpa harus diperintah. Namun John yang tak terima dengan kenyataan itu secara langsung menghabisi agen Gorman dan akhirnya alur cerita film ini pun usai. Be free. Stop them, they would have reproduced by now. But you put him up to it.